Pemerintah di Konoha ini emang aneh-aneh. Ada kebijakan yang dibutuhkan rakyat banyak, malah justru diusik-usik, malah justru bikin kebijakan yang berlawanan. Ini lagi rame juga nih soal transportasi publik, utamanya komuter line atau KRL. Nah, kita tahu bahwa KRL ini mode transportasi yang menjadi andalan warga Jabodetabek yang bekerja di Jakarta, yang tinggal di Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan daerah-daerah sekitarnya. Ini transportasi massal ini benar-benar menjadi andalan. Nah, terus gini, tapi ini tiba-tiba diusik gitu kan ya, dimana pemerintah ini rencananya akan masih rencana ya, akan membuat kebijakan tarif itu berdasarkan NIK. Waduh, ini transportasi publik bos, kenapa harus ada NIK-an gitu kan. Terus kayak katanya sih, gue baca kayak seharusnya tuh orang kaya bayar lebih mahal kalau naik transportasi publik. Ada aja lagi itu konsep pemikirannya tuh dari mana gitu. Orang kaya harus bayar lebih mahal gitu kan. Aduh, gimana ya, maksud gue ini bingung gitu kan. Tujuannya transportasi publik adalah untuk mengurangi macet. Ini banyak warga-warga yang ngeluh, aduh macet, Jakarta macet terus dan sebagainya, atau Jabodetabek banyak macet gitu kan. Lah terus yang bikin macet adalah mereka yang naik mobil cuma satu orang, dua orang doang gitu loh. Itu yang bikin macet. Justru mereka yang subuh-subuh harus naik KRL, yang harus berdesak-desakan, yang harus transit di Manggarai, wow gitu, itu tuh justru mereka adalah pejuang-pejuang yang berusaha juga untuk mengurangi macet gitu loh. Gue yakin misalnya ada sebagian dari mereka juga yang mungkin punya mobil dan sebagainya, tapi mereka lebih memilih untuk menggunakan transportasi publik ya, salah satunya untuk mengurangi macet, mengurangi polusi. Lah pemerintah bukan yang ngatasi macet, solusinya mengupgrade atau menambah fasilitas dari transportasi publik, malah mau naikin tarifnya. Aduh, atau berdasarkan itu tuh kayak, aduh, pusing gue gitu ya. Maksudnya kayak, aduh, ini cara berpikirnya, aduh bingung gitu. Maksudnya ini gimana gitu, maksudnya kayak ini studi bandingnya kemana gitu loh. Maksudnya kan kadang sering tuh yang punya kebijakan pasti ya inilah, maksudnya DPR ya nggak sih gitu kan. Itu kan sering studi banding. Itu studi bandingnya kemana gitu loh, maksud gue. Aduh, kita baca dulu ya beritanya dari mana nih, dari CNBC Indonesia. Kita coba baca dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe kita terlebih dahulu. Teman-teman, kita baca dulu beritanya dari cnbcindonesia.com. Tarif KRL Jabodetabek pakai NIK di 2025. Pengguna rame-rame teriak. CNBC Indonesia, pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek. Rencananya pemerintah bakal menerapkan subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan NIK mulai 2025. Wacana ini pun lantas menuai sejumlah protes keberatan dari pengguna jasa transportasi KRL Jabodetabek. Misalnya nih Tias, 33 tahun, dia menilai rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis NIK tidak masuk akal. Menurutnya fasilitas umum merupakan sesuatu yang bisa dinikmati oleh siapapun terlepas dari status kelas sosialnya. Itu kata dia, komentar warga. Tias menilai daripada pemerintah menerapkan tarif KRL berbasis NIK, lebih baik pemerintah fokus dalam memperbaiki fasilitas umum yang sudah ada gitu. Jadi intinya itu. Terus pastinya ini juga mendapat respon atau tanggapan juga dari banyak warga, utamanya komuter gitu kan ya, warga-warga yang menggunakan transportasi publik gitu kan, menilai ini gimana sih kebijakan aneh gitu ya. Bukannya menambah gerbong-gerbong kereta biar mengakomodir pengguna-pengguna transportasi publik agar nggak berdesak-desakan gitu kan di jam-jam sibuk itu, malah justru mau naikin tarif. Yang ada justru orang-orang ini beralih nanti ke kendaraan pribadi, yang ada tambah macet, berangkat jam berapa nyampe jam berapa. Gue juga ngakak ketika dengan berita ini. Pemerintah ini ngambil inisiatifnya itu dari mana gitu loh. Maksudnya kayak, aduh, kebijakannya berdasarkan apa? Apakah mereka ini yang ngambil kebijakan tiap hari naik KRL? Enggak kan gitu kan. Tiap hari naik transportasi publik? Enggak, mereka mah bisa naik mobil pribadi, bisa aja dikawal dan lain sebagainya gitu kan. Yang mending gak usah dikasih jalan tuh kalau misalnya yang bikin aturan-aturan kayak gitu. Kalau ada kawalan gak usah dikasih jalan biar dia ngerasain macetnya gimana gitu. Naik transportasi publik itu bukan soal terus murah juga, tapi maksudnya ya di situ mereka juga berjuang loh. Naik transportasi publik tuh, aduh, berdesak-desakan itu dan lain sebagainya pagi-pagi itu. Gue
Gue meskipun nggak naik KRL, tapi gue pernah ada di momen-momen gue nggak naik KRL tapi gue naik bus Transjakarta ya. Maksudnya di Transjakarta baik di KRL juga ada seperti itu. Maksudnya di jam-jam peak tuh wah padatnya tuh bisa kayak ikan pepes gitu kan ya. Nah tadi ya gue nggak ngerti anggota-anggota itu tuh studi bandingnya kemana, karena ada negara yang justru menggratiskan transportasi publiknya untuk rakyatnya. Waduh, kita cek dulu ini, kita lihat dari berita yang diterbitkan oleh Instagram Big Alpha. Jangan lupa subscribe Aksanesa dan follow Big Alpha. Nah, dari Big Alpha ID Instagram kita melihat ada atasi kepadatan lalu lintas Luxembourg, gratiskan transportasi umum nih positive people. Gambar yang kita tampilkan ini adalah ilustrasi ya, ini bukan di Luxembourg ya, ini di Eropa tapi bukan di Luxembourg. Sebuah negara kecil di Eropa, Luxembourg menjadi negara pertama di dunia yang menggratiskan tarif semua transportasi umumnya sejak 2020. Skema transportasi gratis ini diterapkan untuk mengatasi masalah mobil di negara tersebut. Gimana lebih jelasnya? Nah, gitulah. Pokoknya semua moda transportasi di sana baik bus, kereta api dan tram gitu tuh gratis gitu kan ya. Namun jika ingin naik kelas premium atau kelas 1, penumpang perlu membayar tiket gitu ya. Ini berlaku untuk seluruh moda transportasi gitu kan ya. Nah itu pokoknya kayak gitulah, jadi keren banget. Tentu selain Luxembourg tuh ada Dunkirk di Paris, Cluj-Napoca di Rumania, Tallinn di Estonia, Aubagne Perancis, Avesta di Swedia. Itu tadi negara yang menggratiskan, atau tadi ada kota juga yang menggratiskan transportasi publiknya seperti itu. Nah kalau gue misalnya melihat negara sebelah gitu kan, negara Malaysia misalnya, soal transportasi publik, bentar dulu, ini ngomongin soal NIK ya. Soal NIK ini orang kita aja gitu masih apakah harus nunjukin fotokopi KTP gitu loh soal NIK gitu loh. Maksudnya kayak soal NIK ini penumpang nih udah ngantri mau masuk KRL misalnya aja udah ngantri terus harus nunjukin NIK gitu. Mereka nih petugasnya kayak ngeliat NIK satu-satu gitu tuh, kayak ribet gak sih gitu. Maksudnya ribet gak sih, maksudnya kita aja masih fotokopi KTP gitu loh. Nah gue lihat nih misalnya di Malaysia, warga negaranya itu bisa masuk transportasi publik mereka nih dengan menggunakan iktp mereka. Iktp mereka nih bisa di tap masuk untuk menggunakan transportasi publik, dan mereka ini membayar iuran sebesar berapa ya, 50 ringgit. Gue lupa antara 50 ringgit Malaysia atau ya 50 ringgit Malaysia tuh berarti 150 ribuan setiap bulannya, dan mereka tuh bebas menggunakan semua moda transportasi di Malaysia. Misalnya di Kuala Lumpur lah ya, utamanya yang Kuala Lumpur dan sekitarnya itu. Nah kayak gitu tuh kan keren banget. Itu NIK mereka, maksudnya itu aja bisa kedeteksi lah. Kita aja iktp-nya aja belum berfungsi gitu loh. Maksudnya kayak belum berfungsi bagus gitu, udah mau ngomongin soal NIK berdasarkan NIK gitu. Aduh gitu. Lalu masuk iktp kita aja yang masih di fotokopi. Nah kebeda lagi nih ya, itu tadi kalau di Malaysia emang benar-benar bisa seperti itu gitu kan ya, iktp-nya benar-benar berfungsi. Nah masyarakat bayar langsung sebulan yaitu 50 ringgit Malaysia untuk semua moda transportasi. Nah itu baru keren tuh kayak gitu. Nah ini anggota-anggota ini nih studi bandingnya kemana gitu, maksudnya kayak bingung gitu soal transportasi publik gitu. Terus kalau di Jerman gitu kan, gue pernah kesana di Berlin misalnya, justru lebih enak lagi, kayak transportasi publik mereka tuh nggak ada gate, nggak ada pintu masuk, jadi nggak perlu tap in gitu, nggak ada gate tap in tap out gitu, nggak ada. Jadi warga di sana ya udah kalau mau naik transportasi publik langsung masuk aja, mau naik kereta, naik tram, naik bis dan sebagainya gitu. Cuma emang mereka ini melakukan pembayaran gitu kan, ada kartu lah seperti itu. Kalau misalnya mereka ada suatu waktu ada random check-in dan mereka nggak bawa kartu itu, nah mereka akan kena denda seperti itu. Tapi ya itu lebih simpel lagi, mereka kayak mau naik ya itu hampir sama kayak Malaysia, bayar kayak dalam waktu sebulan atau 3 bulan seperti itu. Dan tapi enaknya itu mereka nggak perlu check in, dalam artinya nggak perlu tap in, maksud gue seperti itu. Jadi kayak, nah itu kita kenapa nggak mengadopsi hal-hal yang seperti itu, yang memudahkan atau yang menambah upgrade di transportasi publik, malah ngomongin soal tarif. Aduh, mana ekonomi kita juga lagi lemah lesu gitu kan ya. Ini udah ngomongin tarif, ini semua tuh lagi pada mau naik, malah ini ngomongin soal kenaikan. Ya gimana nggak disemprot netizen, wahai pemerintah gitu kan.
aduh emang gimana ya, gue juga bingung lah, negara Konoha tuh emang agak lain gitu ya. Oke, gimana kalau menurut Positive People? Pasti jangan lupa subscribe Aksa Nation. Kita akan reaction atau komen-komen berita-berita heboh-heboh lainnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.